Ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, kali ini melanjutkan video sebelumnya ya. Om David sekarang masih bersama adik iparnya Om David nih, Bang Geri. Nah, masuk ke part kedua. Ya, Bang Geri. Siap. Gimana? Mau nanya apa tadi mengenai sulcata? Nah, tadi kan kita udah ngeliat nih sulcata itu perawatannya seperti apa. Nah, kebetulan gue tertarik nih, Pit. Kira-kira untuk dijadikan bisnis tuh apa yang mesti dilakukan yang pertama kali, dan kira-kira harga indukannya berapa tuh, Pit? Karena itu kan harga anakan aja udah 2 juta. Iya. Nah, indukannya ini berapa nih? Itu pertanyaan bagus, dan sebenarnya banyak teman-teman Om David juga, Ger, di channelnya Om David ini yang pengen tahu. Nah, jadi kalau bisnis sulcata itu sebenarnya nggak harus kita mulai dari ternak sih, nggak harus. Kita itu bisa jadi reseller aja. Jadi kita itu bisa beli dari peternak atau dari importir. Kita beli otomatis jangan beli sedikit ya. Kalau kita beli sedikit pasti harganya mahal. Kita beli per 5, per 10. Kita beli dengan harga di bawah harga pasaran, karena kita beli skala banyak kan. Banyak. Nah, itu aja kita jualin, kita ambil margin. Gitu. Model trading gitu ya? Iya, kita trading aja, itu lebih cepat menghasilkan uang. Tapi emang harus modal dulu. Beli 10 ekor, taruhlah misalnya harganya 10 ekor 1,5, 1,6. Berarti kan kita harus siapin uang 15 juta sampai 16 juta. Beli 10. Beli 10. Kemudian kita ecer. Nah, kita ecer bisa kalau mau cepet ya kita jual 1,8 per ekornya, atau kalau kita mau sabar kita jual 2 juta per ekornya gitu. Itu lebih menghasilkan uang daripada kita ternak, dan itu lebih cepat BEP, balik modalnya lebih cepat. Nah, tapi tadi kan nanya kalau ternak gimana? Ternak boleh juga sih kalau kita emang udah rezekinya, ya kan, rezekian juga. Kita bisa beli indukan, entah itu indukan yang memang orang udah pelihara sampai gede, dia nggak punya tempat, kemudian mau jual, bisa kita beli. Atau kita pesen langsung dari importir, biasanya suka ada yang open PO indukan dari luar negeri. Itu yang terbaru ini belum lama kemarin Om David ditawarin per ekor itu ini, Ger, masih di atas 20 juta. Oh iya? Wow. Tapi ukuran udah siap. Itu berapa tahun tuh indukan yang siap untuk bisa nor sulcata? Rata-rata kalau dilihat dari umurnya emang agak sulit ya, karena kita nggak tahu persis, karena nggak ada akte lahirnya. Kan gitu. Bener juga. Betul, tapi dari ukuran biasanya. Dari ukuran itu kalau pengalaman di farm di Bogor, itu dia size 42 cm lah. Sebenarnya 40 cm up, cuman 42, 43 lah biar aman. Diameter ya? Panjang plastron. Plastron tuh perut. Jadi kan perut nih, kita sebutnya biasanya plastron. Panjang plastron. Itu 42, 43 cm. Itu dia sudah bisa kawin, udah bisa nelor. Baik jantan maupun betina. Baik jantan maupun betina. Ya kalau ditanya usia, mungkin pengalaman 8 tahun lah. 8 sampai 8 tahun up. 8 tahun umurnya ya. Ya kalau imporan dari luar itu lebih tua lagi, Ger. Lebih tua karena kan dia di sana pertumbuhannya lambat. Makanannya nggak kayak di kita nih. Kalau di Indonesia kan di farm atau kita beli dari kecil, kita suplai makanan terus kan. Bongsor dia, gede. Tapi kalau kita beli yang dari luar, yang udah gede, tangkepan dari alam misalnya, itu dia itu di sana makanannya nggak, kan liar ya. Jadi makanannya nggak sebanyak kalau kita siapin di penangkaran, Ger. Jadi dia umurnya udah tua. Ada istilah WC apa tuh? WC itu singkatan dalam bahasa Inggris wild caught ya. Maksudnya nangkep ya, tangkepan dari alam liar, wild kan. Itu lebih galak atau bedanya apa ya? Pastinya dia lebih agresif. Pastinya, apalagi yang cowoknya itu lebih agresif. Banyak pengalaman teman-teman beli impor, begitu dibawa ke Indonesia, digabungin, dikoloniin sama indukan-indukan yang lain, wah, nyeruduk-nyeruduk, nabrak-nabrak. Karena biasa di alam. Betul.
karena dia nggak biasa disentuh sama manusia juga sih. Gitu. Jadi dia takut kalau ngelihat manusia tuh dia ngumpet, dia takut. Kalau kita deketin dia mendesis. Iya. Hobinya nabrak-nabrakin sulcata yang lain. Nah, termasuk kita juga ditabrak kalau deket-deket. Gitu. Berarti ada dua model bisnis ya. Yang pertama yang kayak model trading tadi, kita beli dari supplier terus kita jadi reseller. Betul. Marginnya cukup lumayan tadi sekitar 300-400. Ada yang memang ternak sendiri. Betul. Nah, ini Om David nih awalnya dulu ternak, model ternak atau memang trading dulu nih? Nah, ini seru nih. Jadi sejarahnya memang yang benar itu kita belajar dari sebenarnya trading dulu. Karena ternak itu gampang ya. Sangat gampang. Sulcata itu bukan termasuk binatang yang susah diternak. Itu sangat gampang. Kita diemin aja sistem koloni rame-rame. Dia pasti nanti cari jodohnya kalau udah umurnya, dia pasti cari betinanya nih. Terus dia kawinin juga biasanya agak memaksa gitu. Agak memaksa, iya. Jantannya mepet-mepet terus naikin. Ya udah, banyak lah di video di channelnya Om David tuh banyak. Nah, jadi nggak susah. Nanti kalau udah kawin ya tinggal nunggu waktunya aja dia untuk bertelur. Telurnya kita inkubasi, netes. Gitu loh. Yang susah itu adalah jualnya. Nah, jualnya susah karena kita nggak bermain sendirian, nggak monopoli, banyak pesaing, baik itu peternak-peternak lain, pedagang-pedagang reseller lain, importir juga ikut bermain. Jadi ada satu masa tahun lalu ya, itu jumlah stok sulcata kura-kura darat di Indonesia tuh itu oversupply. Banyak banget. Lah otomatis harga-harganya turun drastis, hancur. Ya walaupun masih ada harga tapi hancur. Sampai di harga per ekor tuh ada yang jual 750. 750. Yang tadinya 2 juta bisa jadi 750. Nah, kalau harga sekarang kan 2 juta nih. Kan 2 juta sekarang. Barang yang sama, ukuran yang sama tahun lalu. Itu ada yang jual 750. Karena oversupply. Oversupply. Nah, otomatis peternak itu kan juga kalau mau nahan harga bersaing sama barang impor. Ya nggak laku lah. Iya malah. Nah, pertama nggak laku, kedua kalau mau dibanting harga terlalu rendah nggak balik modal. Iya, ya kan? Karena masalah pakan, biaya-biaya kos, karyawan, listrik, wah nggak balik modal. Gitu. Itu kalau sekali nelor berarti berapa tuh telurnya dari satu kura-kura nih? Itu biasanya sekitar berapa telur? Biasanya kalau kura-kura yang mamah muda nih, yang baru mulai. Mamut. Ukuran 42 cm itu telur dikit. Paling 15 aja udah bagus. 15 butir. 15 butir. Kalau udah gede, yang paling gede kalau di Bogor di farm itu ada yang sampai 30. Kalau orang bule lihat di YouTube bahkan ada yang sampai 40. Nah, tar dulu Ger, sebelum pertanyaan berikutnya tadi kayaknya ada yang belum terjawab tuh di pertanyaan sebelumnya. Oh, mulainya dari mana? Iya itu. Iya. Terlalu lebar ya. Ya mulainya dulu gue juga dari itu Ger, dari dagang. Jadi kita hobi nih ya, teman-teman juga pasti hobi. Beli kan nggak langsung beli yang indukan, mahal, nggak berani juga kan. Itu namanya kita melakukan apa ya? Pertaruhan gambling, ya kan? Kita beli yang kecil, kita pelihara, kita gedein, terus kita tawarin, ternyata laku. Ya orang untungnya 100.000. Berarti dulu awalnya punya sulcatanya yang kecil. Kecil-kecil. Pergi ke pameran, ya kan? Lihat-lihat, terus dulu lucu nih, beli, pelihara, gedein, pas udah gede dikit baru dijual. Kan kita kan gabung komunitas ya, komunitas, pamer-pamer foto di grup, ada yang interest. Ya udah kita tawarin, yang penting untung. Gitu lama-lama, wah boleh juga nih, gitu. Dulu belum terlalu banyak pesaing Ger. Iya. Ya udah kita coba-coba dari indukan, karena emang kebetulan hobi kan. Kalau gua kan hobi. Ya udah, ternyata dia berhasil ternak, karena ternaknya nggak susah, gampang. Habis itu anakannya banyak ya kita jualin. Dulu saingan nggak sebanyak ini, sekarang banyak banget. Banyak. Kayak keringetan. Waduh, menarik banget tuh. Berarti ya memang sulcata ini ibaratnya untuk
kayak gua nih kan, gua kan kerja juga nih. Nah kira-kira untuk bisa dijalani itu sembari kerja terus sembari bisnis tuh bisa lah ya? Bisa, bisa, sangat bisa. Karena sulcata itu dia bukan makhluk sosial, bukan binatang yang perlu kita ajak main, perlu sentuhan seperti misalnya anjing ya, kucing perlu kita belai-belai, kalau enggak dia sedih misalnya ya. Kura-kura darat itu khususnya sulcata itu dia sebenarnya soliter, sendirian pun dia nggak masalah, nggak merasa sedih. Nah jadi kalau misalnya lo misalnya pelihara nih, habis itu lo tinggal kerja, nggak ada masalah, dia juga nggak akan kenapa-kenapa. Justru kalau sering banget kita pegang-pegang dia stres. Jadi kalau kita tinggal asal tempatnya proper ya, kita sudah taruhlah kasih UVB karena kita kerja jadi jarang jemur ya, siapin makanan secukupnya supaya dia bisa makan, dia bisa istirahat, terus jauhkan dari predator, tikus atau segala macam. Udah lama-lama gede dia. Oh gitu ya? Cepet gedenya. Dia kan kura nomor 3 terbesar di dunia. Kalau udah gede, harganya juga beda, lebih mahal. Lebih mahal lagi. Dan itu gedenya bisa, waduh. Gede banget. Segede ban mobil. Ban mobil bener. Itu kan yang di farm tuh udah ada yang 70 cm up. 70 cm? 70 cm up. Itu iya, ngangkat aja mungkin bisa ngop-ngotan tuh ya. Nggak bisa kan kalau sendirian mah. Berarti total indukan ada berapa nih total indukan sana? Kalau indukan Om David sampai dengan saat ini karena gini, kalau misalnya ada harga cocok gue lepas. Gitu, nggak munafik ya. Iya. Ada yang cocok nih harganya, ya kita lepas. Kalau misalnya ada yang bagus di pasaran, harganya sesuai, kita beli. Jadi indukan juga keluar masuk. Oh gitu. Gonta-ganti nih. Gonta-ganti, walaupun ada yang gacoannya lah, yang kita andalkan tuh ada, ya itu kita not for sale. Gitu. Kalau so far di farm itu ada sampai dengan saat ini 16 indukan. 16. Itu pun juga beberapa ada yang kita jual, ada yang mati karena sakit tuh. Iya. Oh berarti ada potensi ini juga ya, mati juga ya piaraannya. Ada, namanya makhluk hidup. Nah itu ada berapa tuh dari selama ini jalanin bisnis? Karena kan mungkin dari pas nelor dia mecahnya nggak sempurna, atau pas mungkin udah dewasa ya dia mati gitu tiba-tiba sakit. Iya. Gini, kadang-kadang yang teman-teman nggak pahami ya, apalagi yang awam ya, berpikir namanya kura-kura itu kuat. Iya. Namanya binatang yang jenisnya kura-kura itu susah matinya. Padahal enggak. Sama aja kayak makhluk hidup lainnya, Ger. Ya even manusia pun juga setiap hari pasti ada yang meninggal kan. Makhluk hidup paling jelek yang terburuk itu ya mati. Jadi mau dia kecil dari bayi, dari telur nggak jadi netes misalnya, atau udah lahir ternyata dia sakit mati, nggak sempat jadi gede. Nah yang udah gede entah karena udah takdirnya atau dia terserang penyakit atau memang kena virus, bakteri, mati juga. Kadang kita udah lakukan yang terbaik, bawa ke dokter, kasih obat-obatan khusus kura-kura darat, tetap aja mati. Yang udah mati jangan ditanya. Kalau gue Ger itu kayaknya dihitung-hitung udah 70 juta. Oh iya? 70. Iya, pusing kan. Itu baik telur yang udah belum, itu baru indukannya doang. Baru Indukannya doang. Jadi kalau potensi yeah. Potensi dari anakannya yang mati atau busuk lebih gede lagi. Jadi itu baru bicara indukan ya, dan itu baru modal. Bukan harga indukan itu kalau dijual. Harga modal kita itu 70 juta kurang lebih. Gila kan, pusing makanya. Berarti emang paling enak ya coba trading dulu aja ya. Coba trading dulu. Baru masuk coba ke indukan. Karena sebenarnya indukan pun gambling juga nih. Kita beli indukan misalkan yang jantan sama betina nih, misalkan gua nah itu rasio keberhasilan dia itu bisa nelor tuh lihat dari mana ya? Nah, ada ciri-cirinya kan ya? Apa lihat mungkin dari bodinya yang agak semok-semok dikit, yang betinanya atau gimana, kurang ngerti lah. Jadi gini Ger, ya kalau orang awam dia gampang ditipu, iya kan? Karena biasanya indukan yang ada di market, yang tiba-tiba disebar di market, itu nggak ketahuan, itu dia sebenarnya berpotensi produktif atau enggak. Kadang-kadang ada beberapa teman justru yang nggak produktif indukannya, nah dia lempar nih ke pasar. Karena buat apa dia pelihara terus ngabisin makanan? Yang produktif malah dia nggak keluarin, dia simpen, yang proven.
gitu loh. Jadi kan kalau kita beli yang nggak produktif ya cuma juga, cuma juga di makanan. Iya kan? Rezeki-rezekian juga nanti berhasil atau enggaknya. Cuman kalau tanya sama gue yang udah sedikit banyak ada pengalaman, yang paling penting itu kita beli itu pejantannya dulu. Oh gitu. Iya, kadang orang tuh awam mikir ngumpulin betina yang banyak kan. Iya. Padahal enggak. Untuk ternak itu yang terpenting itu adalah pejantan yang tukang kawin, yang jago kawinnya. Cirinya gimana tuh? Cirinya dia asal lihat betina dinaikin, dikawinin, gitu aja udah. Pokoknya dia nggak bisa nggak ngawinin betina. Asal lihat betina, body semok, naik, kawinin. Lihat sekali sebelah sana, naik, kawinin, gitu aja. Kalau dapat yang begitu, dijual agak mahal, pejantan itu beli. Oh gitu ya. Itu kuncinya. Jadi nyari yang aktif gitu ya, kelihatan. Ya, aktif secara seksual, produktif, ya. Mau kawin sama betina yang mana aja, mau yang kecil, mau yang gede, mau yang jelek, mau yang bagus. Semakin dia playboy lah, gitu. Dia semakin sering ngawinin betina. Kemungkinan besar si betina itu hamil dan telurnya itu ada isinya, fertil. Ya itu makin besar. Ya kalau nggak pernah dikawinin, iya. Gimana? Punya betina 100, iya. pejantannya bencong, iya kan? Iya. Percuma ya. gitu. Berarti betina sama jantan misalkan gue beli satu-satu itu masih oke, atau mungkin rasionya mungkin banyakin jantan dulu satu betina. Yang kalau buat awal nih, yang ideal itu ya 1:2, 1:3, satu jantan dengan 2-3 betina. Tapi dengan catatan jantannya itu harus aktif secara seksual, harus jago kawin. Kalau nggak percuma. Gue tadi mikirnya tuh betina banyakin, jantan sorry. Iya, betina dibanyakin, terus jantannya satu gitu. Iya, betina banyak, jantan satu. Tapi udah jantan satu, sialnya nggak mau kawin gimana? Iya sih. Percuma. Juga. Percuma. Apalagi jantan satu demennya jantan juga, yang dikejar jantan juga. Ada kayak gitu. Ada juga ya. Gay. ada. Ada juga ya. Ada gitu. Jadi harus yang paling pertama dan terutama sih kalau saran ya, cari pejantan yang bagus, yang aktif secara seksual, produktif, mau ngawinin semua tipe betina, semua jenis betina, besar, kecil, bagus, jelek, pokoknya dia naikin. Soalnya biasanya sulcata tuh ada betina favorit. Oh iya. Yang mau dikawinin kembang desanya ibaratnya gitu ya. Dia sukanya emang itu aja. Begitu dia yang itu udah nggak ada, baru dia coba cari yang lain. Oke. Gitu. Iya. Menarik juga nih. Kalau misalkan jarak antara netes satu, terus dia bisa hamil lagi, itu berapa lama? Nah, kalau berdasarkan pengalaman nih, sama kita baca-baca lah literatur, emang ngebuktiin sendiri lah, namanya kita udah ternak kan. Biasanya itu kita bilangnya clutch, ya. Clutch. Satu clutch itu betina bisa nelor ya 15-30 butir telur. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita pelihara sulcata, ternak sulcata di tempat yang panas, ideal ya. Itu kita bisa setahun bisa 4-5 clutch. Oh iya? Betul. Ibaratnya 5 kloter nih, 5 kali hamil deh. Betul. Waduh. Mantap kan? Mantap. Nah, itu kalau kita tempatnya ideal, sama indukan kita bagus. Tapi kalau enggak, sesial-sialnya itu enggak nelor. Sama jadi, sekali. ya pokoknya kan kalau dilihat tadi di luar, waktu kita ngobrol, pokoknya kan sulcata tuh harus panas ya. Dia kan karena emang hewan tropis, berarti harus di cuacanya juga harus mendukung juga ya. Betul. Kalau misalkan kita mungkin mesti adem ya, cuaca mendukung baru bisa produktif. Ya. Kalau kura-kura mungkin ini harus cuacanya panas-panas gitu ya. Baru dia istilahnya cakung, cuaca mendukung. Khusus sulcata ya. Sulcata. Khusus sulcata. Kalau enggak dia lesu. Diem aja, kurang bergairah, kurang aktif. Pengalaman gitu ya, bukan berarti dipukul rata semua begitu ya, umumnya. Tapi pasti ada aja yang ya, beda lah. Beda. Ada aja pasti. Waduh, lumayan banget nih. Gue bayangin 16 indukan itu, terus setahun 5 kali ya. Mungkin hitung aja satu sulcata tuh yang indukan 2 kali aja. Itu pasti setiap bulan ada aja tuh ya telur. Betul. Teorinya. Prakteknya nggak gitu. Oh nggak gitu? Nggak gitu. Ada juga yang sama sekali nggak nelor, ada. Yang udah bertahun-tahun, even udah dikawinin, tapi nggak
bertelur atau telurnya selalu zong kosong. Ada juga. Ya buktinya manusia ada juga yang nggak bisa punya anak kan. Iya. Ada. Ya sama aja gitu. Makanya faktor kita hoki, faktor rezeki juga ya sedikit banyak ada lah. Iya. Sedikit banyak ada. Menarik juga tuh. Soalnya tadi juga harganya 2 juta, 1,5 sampai 2 juta. Dan itu sekarang juga penggemar udah mulai banyak gitu. Wah, lagi ngetren. Soalnya ngeliat channelnya Om Davi tuh tiap hari ada aja yang beli itu. Maksudnya kirim sana kirim sini. Betul. Bahkan kirim keluar kota juga sering juga betul. Bahkan nih ya. Kalau sekarang gue punya anakan itu taruhlah misalnya 100 ekor. Itu pasti habis. Lalu dari kemarin tuh orang yang hubungin itu udah lebih dari 100 orang. Oh iya? Iya. Tapi memang pas lagi lagi kosong ya habis. Memang kita punya waktu itu berapa ratus ekor habis. Berarti memang dari demand-nya udah over juga ya? Wah, demand-nya lagi gila banget. Wah. Gila. Tapi sekarang udah mulai menurun ya. Karena udah banyak yang masukin. Jadi stok tuh di Indonesia kayaknya udah mulai aman. Karena kan waktu kemarin itu pandemik impor nggak boleh. Impor dilarang. Jadi kita yang ternak ini diuntungkan. Gitu. Kalau sekarang teman-teman yang importir, gua kan banyak teman-teman juga, udah pada masukin. Iya. Jadi ya kalau nyari sulcata sekarang pasti ada barang. Ada barang. Malah gue yang nggak ada barang. Rugi dah. Rugi harusnya bisa untung habis stoknya. Karena dia butuh 3-4 bulan, Ger. Telur sih ada tapi belum netes. Oh, jadi dari nelor terus untuk netes itu butuh 3-4 bulan. Paling sedikit 3 bulan. Masa inkubasi dia lama. Oke. Dan itu mesti ditaruh di kayak semacam penghangat gitu ya. Namanya inkubator. Inkubator ya benar. Ya bisa aja kita nggak mau taruh di mesin ya, mesin inkubator. Kita mau coba cara-cara alamiah. Kayak penyu gitu dikubur, kita diemin aja. Tapi karena di Indonesia nggak cocok kayaknya iklimnya ya, cuacanya juga berganti-ganti kan, suhunya nggak stabil, kemungkinan dia nggak netes tinggi. Jadi pada gagal netes. Kalau di mesin kan dijaga tuh suhunya dijaga, nah otomatis kita memperbesar probabilitas dia netes. Inkubator ya. Oke. Soalnya menarik juga sih bisnis sulcata ini. Ya makanya mesti banyak belajar nih Om Davi. Karena sama-sama bekerja di bank. Betul. Terus sekarang malah Om Davi jadi dosen juga lagi. Dosen juga dong. Makanya bisa karir jalan, terus bisnis juga jalan. Nah, makanya nih gua lagi WFH gini lagi nyari ide nih, peluang-peluang bisnis. Boleh. Ya terutama yang jenis sulcata ini. Ternyata sulcata juga perawatannya juga ibaratnya nggak terlalu ribet ya. Nggak terlalu ribet. Jadi sebenarnya gini Ger, yang penting kita pelajari dulu knowledge-nya, ya kan? Jangan main asal sembarangan nyemplung, karena berisiko tinggi. Ya tanyalah sama orang yang udah lebih berpengalaman, minta pendapat, minta saran, minta guidance. Jadi kita ini nggak perlu mengulangi kesalahan orang yang udah gagal sebelumnya kan. Biasanya kan orang trial error nih, udah gagal lama-lama berhasil. Ya kita ambil yang langkah-langkah step by step yang benernya aja supaya kita nggak rugi-rugi amat gitu loh. Jalannya benar gitu loh. Betul gitu. Jadi memang ya mesti knowledge dulu ya, pelajari knowledge dulu baru terjun. Betul. Dan harus passion juga. Kalau bisnis hobi nggak passion susah Ger. Dia harus ditumbuhkan passionnya, karena kalau kita mikirnya profit orientednya aja, tahu-tahu kita nggak sabar atau tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi, ya udah nggak tahan lama tuh. Banyak yang kayak beli udah pensiun. Nah itu tuh selesai. Ya agak sulit di situ tuh. Maksudnya tadi juga cerita Om Davi juga pas selama habis jalan bisnis ini banyak yang mati. Kan kalau orang yang udah putus asa, ya udah aku malas gitu. Tapi ternyata emang jangan gitu ya, harusnya mental aja gitu ya. Jangan gitu. Sebenarnya apapun sih, mau pekerjaan atau bisnis apapun yang nggak cuman ini, semua ada risiko. Yang penting kita lakukan ya kayak di bank lah ada mitigasi risiko. Mitigasinya apa gitu. Oke, menarik banget nih. Yang jelas pertama knowledge dulu, habis itu ya mungkin gue coba kita trading dulu ya. Boleh trading dulu. Terus trading baru mau coba indukan. Nah indukan itu pokoknya
jantan dulu deh. Jantan dulu. Nyari yang pejantan tangguh dulu. Pejantan tangguh dulu. Betul. Baru betina. Baru betina. Kalau dapat pejantan tangguh, betinanya satu pun kemungkinan dia berhasil tinggi. Oh iya. Iya. Oh. Tapi kalau bisa jangan satu, kesian. Iya. Bisa mati dia. Iya. Dia hajar mulu. Hajar mulu. Harus ada penggantinya. Iya. 2 lah. Dua ya. Waktu di IG kayak tadi ada banyak pertanyaan ya. Banyak. Jadi gue tadi gini, pas lu datang, gue sengaja nih, gue kan ada Instagram, ada teman-teman di Instagram. Gue upload nih, ada nggak yang mau nanya? Kebetulan kan lu datang pengen nanya tentang sulcata, cara ternak dan lain-lain. Gue sekalian aja upload di Instagram. Nah, ternyata banyak teman-teman yang nanya. Gimana kalau kita jawabin pertanyaan mereka? Boleh. Ntar gue bacain. Boleh. Tapi jangan di video yang ini, karena ini udah lama nih. Udah berapa tuh? 26 menit. Ini mau closing dulu ya. Nanti kita video ketiga mengenai Q&A dari Instagram ya. Oke, sip. Teman-teman, Om David masih bersama Bang Gary ya. Ini kita adik ipar, biarpun adik ipar beda usianya nggak jauh ya, setahun doang. Jadi udah kayak bro aja, kayak temen gitu. Nah ini Om David tutup dulu, closing dulu, nanti video Q&A teman-teman di Instagram di video habis ini ya. Jadi thank you buat teman-teman yang setia nontonin channelnya Om David Sulcata Farm. Buat yang baru nonton, kalau emang seneng, kalau emang pengen tahu tentang sulcata, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Oke? Sip, bye-bye.